Bagaimana mentalkin yang benar dan sesuai syariat bagi orang yang sakaratul maut? Iya. Dia dibimbing untuk mengatakan la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Ketika dia sudah mengatakan, diam antum. Sampai dia berbicara ini dan itu baru diulangin lagi. Karena ada orang yang disuruh terus qul la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca lagi la ilaha illallah, la ilaha, baca lagi. Dia mau mati dia itu nggak bisa. Capek-capek orang itu. Ketika dia mampu mengatakan la ilaha illallah, sudah dicukupkan. Kecuali dia ngomong yang lain. Bagaimana dengan orang yang sadar nggak sadar? Ya diingatkan. Ketika kelihatan dia sadar, Bapak baca la ilaha illallah ayah. Tapi kita kadang-kadang nggak tahu Ustaz, ayah ini sadar apa enggak Ustaz. Sudah kau bacakan itu, semoga dia sadar. Nanti berapa lama kita sampaikan lagi seperti itu agar dia mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana cara agar kita berkumpul di surga bersama keluarga? Allah Azza wa Jalla mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman diikuti dengan anak keturunan yang beriman, maka kita akan kumpulkan mereka nanti jamaah tanpa mengurangi amalan mereka. Kadang-kala kan bapaknya umpamanya ya belum terlalu soleh lah, sholatnya cuma 5 waktu ya, kadang-kala masih banyak berbuat dosa, tapi anaknya masya Allah imam, anaknya ini orang yang banyak kebaikan. Di akhirat gimana? Mungkin gak kumpul sama bapaknya, mungkin Allah kumpulkan sama orang tuanya. Boleh jadi diangkat derajat orang tuanya bersama anaknya, diangkat yang lebih tinggi, atau mereka saling berkunjung di antara mereka. Maka berusaha untuk menanamkan keimanan di diri keluarga kita. Dan kalau dikatakan apakah di akhirat keluarga saling mengenal? Iya, kecuali di 3 tempat. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah kita akan saling mengenal ya Rasulullah? Amma fi thalathati mawatin fala. Di 3 tempat kita tidak akan saling mengenal. Siapa yang tahu? 3 tempat yang kita tidak akan saling mengenal. Iya, di padang mahsyar itu ada 3 lokasi yang kita tidak saling mengenal. Di mizan. Pada saat pembagian kitab amal. Di sirat, masya Allah, barakallahu fikum. Anak kasih yang besar buat antum jamaah. Nah, kasihkan kepada beliau itu, masya Allah. Iya, di 3 tempat kita nggak akan saling mengenal. Ketika pembagian rapot, semua orang akan mengatakan nafsi, nafsi, nggak mikirin bapaknya, nggak mikirin anaknya. Bahkan Allah katakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Orang itu kan lari dari orang tuanya, lari dari anaknya, istrinya, keluarga, lari dia, nggak mau kenal sama mereka karena takut dimintain amalan, dimintain pahala sama mereka. Maka Nabi SAW mengatakan amma fi thalathati mawatin fala, nggak akan saling mengenal. Ketika pembagian rapot, sampai tahu di tangan mana dia mendapatkan rapot itu. Ketika dia dapat dengan tangan kanannya, dia akan ingat sama keluarganya, baca nih kitabku, baca, dia gembira. Yang kedua, ketika timbangan, ditimbang, dia hanya berpikir apakah timbangan dia berat kebaikannya atau keburukannya. Dan yang ketiga sirat, ketika melewatin sirat, doa para nabi pada waktu itu hanya salim salim, seperti itu. Barakallahu fikum. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Saya seorang perempuan. Saya sedang belajar untuk mengenal Allah dengan lebih baik lagi. Dan ini pertama kali saya datang ke kajian. Masya Allah, saya senang sekali dengan temanya. Ustaz, saya mau bertanya, di mana letak keadilan Allah? Dan setelah hari kiamat, apakah kita bisa kembali melihat
atau bertemu orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ahibati fillah, kalau bicara keadilan Allah, Allah itu adil dalam urusan dosa. Yang berbuat satu dosa dibalas satu. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Tapi kalau bicara bicara kebaikan, Allah itu fadl, memberikan kelebihan. Makanya baca satu huruf, Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Antum sedekah 1 juta, Allah bisa catat 700 kali lipat. Tapi antum berbuat satu dosa, nggak mungkin ditulis 2. Nggak mungkin. Bahkan keadilan Allah, man hamma bihasanah, yang ingin berbuat kebaikan kemudian tidak bisa melakukannya. Umpamanya dia kepingin datang kajian, ya Allah aku mau datang kajian nanti sore ini, tahu-tahu hujan, dia nggak berangkat, ditulis kebaikan buat dia. Kalau dia hadir, maka Allah tulis 10 kali lipat. Wa man hamma bi sayyi'ah falam ya'malha, yang ingin berbuat dosa kemudian dia urungkan, ditulis kebaikan. Ini karunia. Tapi kalau dia melakukan dosa 1, ya sudah, Allah akan balas, akan tulis 1. Inilah keadilan Allah Jalla Jalaluhu. Allah mengatakan, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Kami akan meletakkan timbangan yang tepat. Nggak ada kecurangan di sana. Nggak ada satupun yang akan dirugikan. Nggak ada. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun yang dia amalkan itu seberat biji sawi. Ini orang punya banyak dosa, dia punya kebaikan seberat biji sawi, Allah akan datang, ini kebaikanmu, nggak dilupakan jemaah. Kalau di dunia kita berbuat baik lalu kita berbuat salah sama kawan kita biasanya mengatakan sudah nggak ada maaf buat engkau. Tapi Allah enggak. Itu keadilan Allah Jalla Jalaluhu. Dan Allah mengirim para rasul supaya nggak ada alasan lagi untuk membantah Allah buat manusia. Dikasih tahu Allah itu tidak akan mengadab kecuali sudah mengutus rasul ke tempat itu. Barakallahu fikum. Kalau bertemu dengan orang tua tadi kita sudah sampaikan ya, kalau orang itu beriman, insya Allah kita bisa berkumpul kembali dengan orang tua kita yang mati dalam kondisi beriman. Bagaimana cara mengatasi kecemasan yang berlebihan karena memikirkan kematian seperti kehidupan setelah mati, takut amal yang tak cukup? Jazakumullah khair. Ahibati fillah, ada kondisi khawatir dengan kematian yang terpuji. Ingat mati semakin taat sama Allah, semakin banyak istighfarnya, meninggalkan kemaksiatan. Tapi ada orang yang ingat mati lalu nggak beramal. Dia cuma duduk doang. Ini berarti bisikan iblis. Ya apa maksudnya kalau saya mati ya? Ya kalau mati semua orang mati. Tapi bagaimana engkau ketika mati, itu yang harus dipikirkan. Maka kita harus memperbanyak amal soleh. Kematian itu pasti datang, bukan hanya antum yang mati. Ada orang yang takut mati sehingga nggak mau keluar rumah. Takut Ustaz nanti nyebrang ketabrak. Emangnya antum kalau di rumah nggak mati? Apa antum nggak takut kalau di rumah tahu-tahu ambruk rumahnya? Semua akan mati. Maka kita disuruh mempersiapkan diri. Limithli hadza fa'iddu. Nabi pernah berdiri di atas kuburan, orang lagi gali kuburan. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, limithli hadza fa'iddu, untuk yang seperti ini hendaklah kalian persiapkan. Afwan, saya ingin bertanya, bagaimana jika kita mati sebelum bertaubat? Dan bagaimana jika kalau sudah bertaubat sedangkan kita pernah melakukan dosa yang besar? Ahibati fillah, man taba taballah alaih. Barang siapa yang bertobat, Allah akan menerima taubatnya. Tapi orang yang mati dalam kondisi belum bertobat, selama dia tidak melakukan kesyirikan, fa amruhu ilallah, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah ampuni orang itu. Kalau Allah mau siksa, Allah siksa dengan dosanya.
Intinya selama orang itu mati dalam kondisi Islam, mentauhidkan Allah, ada harapan diampuni. Baik diampuni kemudian dimasukkan ke surga, baik dimasukkan ke neraka dahulu untuk dicuci kemudian diangkat ke surga. Karena orang yang beriman niscaya akan masuk surga. Tapi tadi kondisinya tergantung amalan dia nantinya. Dan orang masuk surga itu karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, perjalanan setelah kematian kita bahas untuk manusia. Bagaimana jika untuk binatang yang telah mati, Ustaz? Kenapa antum bingung sama binatang antum? Misalnya ana penyayang hewan kucing. Apa sama jika kucing atau hewan lainnya mati, kemana selanjutnya? Ahibati fillah, untuk binatang ya udah jadi tanah dia jadi tanah. Tapi nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan binatang-binatang itu untuk ditegakkan keadilan buat mereka. Ini tadi ada pertanyaan, bagaimana keadilan Allah? Allah akan tegakkan keadilan kepada binatang-binatang. Sampai kata Nabi SAW, Allah akan memberikan hak kisos, hak membalas pada hari kiamat buat kambing yang gak bertanduk, yang ditanduk sama kambing yang bertanduk. Sampai binatang yang melakukan kedoliman kepada binatang lain. Beda kalau singa makan kambing, bukan dolim, karena Allah memang nyuruh dia makan itu gitu. Tapi ini yang antara sohib, ya kambing-kambing kadang kala mereka temennya lagi duduk-duduk tahu-tahu diseruduk gitu ya. Ini akan ditegakkan keadilan. Naam. Nabi SAW menyebutkan itu. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, kunu turaban, jadilah kalian tanah. Ketika orang-orang musyrikin melihat persidangan itu dan melihat binatang-binatang menjadi tanah, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, andai kata aku jadi tanah seperti mereka. Artinya nggak dihisap lagi, selesai urusan. Cuma kisos, setelah itu selesai. Jemaah, ana rasa ana cukupin sampai sekarang ya. Mohon maaf pertanyaan nggak dijawab semuanya, karena ana malam ini harus meninggalkan Jakarta menuju ke Jember insyaallah. Doakan semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Apabila benar yang ana sampaikan itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.